Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kalian. Untuk pertemuan yang ketiga pada materi listrik statis, saya akan melanjutkan dengan submateri kapasitor. Kapasitor merupakan suatu komponen dalam sebuah rangkaian listrik, di mana pada prinsipnya kapasitor itu merupakan penerapan dari konsep listrik statis. Dapat saya jelaskan tentang kapasitor terlebih dahulu. Yang pertama, kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, ya. Jadi muatan listrik ini dapat disimpan dalam suatu kapasitor. Kemudian kapasitor bentuknya itu terdiri dari dua keping konduktor sejajar. Lalu di antara kedua keping konduktor di dalam kapasitor ini selalu disisipkan suatu bahan, di mana bahan itu dinamakan dengan bahan dielektrik. Jadi bahan yang disisipkan di antara dua keping konduktor itu adalah bahan dielektrik. Kemudian kapasitor sesuai dengan fungsinya untuk menyimpan muatan listrik, dia punya kemampuan, yaitu kemampuan untuk menyimpan sejumlah muatan listrik. Nah, kemampuan ini disebut dengan kapasitas kapasitor. Berarti dalam hal ini kapasitas kapasitor berfungsi sebagai suatu wadah, ya. Wadah apa? Wadah muatan listrik. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini, ya. Ini dua keping konduktor sejajar, kemudian ini bahan dielektrik yang disisipkan. Kemudian simbolnya untuk kapasitor disimbolkan seperti ini. Mirip dengan simbol GGL, tetapi panjang kedua kakinya sama. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana jika dua keping konduktor sejajar yang diberi muatan listrik positif dan negatif lalu dihubungkan dengan beda potensial listrik V. Maka dengan sendirinya di antara kedua keping konduktor ini akan tersimpan muatan listrik Q. Nah, berdasarkan eksperimen bahwa jumlah muatan listrik yang tersimpan di antara kedua keping konduktor sejajar ini sebanding dengan beda potensial listrik yang diberikan. Makin besar beda potensial listrik yang diberikan, maka jumlah muatan yang tersimpan semakin banyak. Nah, agar ini menjadi suatu persamaan, maka disisipkanlah suatu konstanta, di mana konstanta ini ya disebut dengan apa tadi? Ya disebut dengan kapasitas kapasitor. Ya, kapasitas kapasitor. Sehingga hubungan antara muatan listrik, beda potensial listrik, dan kapasitas kapasitor ini dapat dirumuskan dengan Q sama dengan C kali V. Ingat, C adalah sebuah wadah, sehingga bersifat konstan. Dengan demikian, maka nilai C tidak bergantung kepada V tegangan dan tidak bergantung kepada Q muatan, karena di sini selalu konstan. Nah, lalu apa faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor? Ada faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor. Kita lihat pada formulasi kapasitas kapasitor keping sejajar. Coba kalian perhatikan. Ini saya punya dua keping konduktor positif dan negatif. Kemudian kedua keping konduktor terpisah sejauh D. Luas keping konduktor masing-masing A. Nah, kapasitas sebuah kapasitor keping sejajar ini besarnya ditentukan oleh tiga hal.
Yang pertama, nilai kapasitas kapasitor itu sebanding dengan luas keping konduktor. Jadi, berarti kalau kapasitas kapasitor dilambangkan dengan C, C itu yang pertama sebanding dengan A. Kemudian yang kedua, sebanding dengan konstanta dielektrik. Jadi, ini sebanding dengan konstanta dielektrik. Biasanya ini simbolnya adalah E, begitu, epsilon. Kemudian yang ketiga, berbanding terbalik dengan jarak antar keping konduktor, D. Sehingga kalau ini dirumuskan, maka kapasitas suatu keping konduktor sejajar ini dirumuskan dengan C0 sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Kenapa di sini ditulis epsilon 0? Ini dengan asumsi di antara kedua keping konduktor hanya berisi udara. Tetapi kalau nanti di antara kedua keping konduktornya sudah disisipkan suatu bahan dielektrik dengan permitivitas bahan epsilon, di mana kalian tahu epsilon itu adalah epsilon relatif dikali epsilon 0. Epsilon 0-nya masih ingat? Ini permitivitas udara berapa? 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sehingga kalau sudah disisipkan suatu bahan, kapasitasnya menjadi C sama dengan epsilon relatif dikali epsilon 0 dikali A per D. Ini jika sudah disisipkan suatu bahan dielektrik. Nah, untuk rumusan kapasitas kapasitor keping sejajar, di sini saya berikan contoh soal yang pertama. Soalnya sebagai berikut. Kapasitor keping sejajar dengan luas penampang masing-masing keping adalah 50 cm persegi tanpa bahan pengisi, berarti tanpa ada bahan dielektrik. Jarak antar kedua keping konduktor 2 cm. Kemudian kedua keping konduktor diberi potensial listrik 120 volt dengan permitivitas udaranya 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat N pangkat min 1. Tentukan A. Kapasitas kapasitor, B. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor, dan C. Kuat medan listrik di antara kedua keping konduktor. Itu pertanyaannya. Coba kita lihat jawabannya. Untuk pembahasannya, untuk pertanyaan yang A, di mana ditanyakan berapa kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor, ini kalau tadi rumus saya itu kan C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Ya. Nah, di sini ada pembahasan soal yang menyatakan dengan K dikali epsilon 0, di mana K ini yang dimaksudkan di sini adalah permitivitas relatif. Permitivitas relatif bahan. Relatif bahan. Nah, untuk udara, permitivitas relatifnya 1. Nah, kalau saya tadi rumusnya pakai yang ini. Ini sama saja, sehingga hasilnya K-nya 1, kemudian A-nya 50 cm persegi, dijadiin meter persegi, segini, kemudian epsilon 0-nya ada, D-nya ada, sehingga kita dapat 2,2 kali 10 pangkat min 12. Ini tentu dalam satuan farad, ya. Jadi satuan dari kapasitas kapasitor itu farad, F. Nah, karena ini pangkat min 12, boleh dinyatakan dalam satuan lain, yaitu 2,2 picofarad. Pico itu pangkat min 12. Kemudian, pertanyaan B.
berapa muatan yang tersimpan pada kapasitor. Nah, untuk menghitung muatan, kita tinggal kembalikan ke hubungan antara muatan, kapasitas kapasitor, dan beda potensial listrik antara kedua keping konduktor, di mana kita punya rumus Q sama dengan C kali V. Tinggal kita masukkan, C-nya ada dari yang pertama. Yang kita gunakan tentu yang satuan farad, ini SI ya. Kemudian V-nya juga ada, maka kita dapat 264 kali 10 pangkat min 12 kolom ya. Kalau diubah ke dalam satuan lain, maka jadi 264 pikokolom. Kemudian, yang ketiga, diminta kuat medan listrik di antara kedua keping konduktor. Nah, untuk menghitung kuat medan listrik, kita gunakan beda potensial listrik antara dua keping konduktor, yaitu V sama dengan E kali D. Mungkin kalian masih ingat materi ini, rumus ini ada di materi potensial listrik ya. V sama dengan E kali D. Nah, karena yang ditanya E, maka jadinya E sama dengan V per D. V per D, V-nya ada, D-nya ada, maka kita dapatkan kuat medan listrik di antara kedua keping konduktor 6000 volt per meter. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian, contoh soal yang kedua, diberikan data perbandingan dua kapasitor keping sejajar seperti pada gambar di samping ini. Kapasitor 1 luas keping konduktornya A, kemudian jarak antar kepingnya D1. Kemudian kapasitor kedua luasnya A, kemudian jarak antar kedua keping konduktornya 2D1. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan kapasitas kapasitor 1 dengan kapasitas kapasitor 2. Nah, ini pembahasannya. Kita ketahui dulu untuk kapasitor 1, A1-nya 2A, D1-nya D1. Kapasitor 2, A2-nya A, D2-nya 2D1. Lalu kita masukkan C1 sama dengan epsilon 0 dikali 2A per D1. Ya. Kemudian kapasitor 2, ini C2 nih maksudnya. Kapasitor 2 epsilon 0 dikali A per D2. D2-nya adalah 2 kali D1. Sehingga ketemulah 0,5 epsilon 0 A per D1. Lalu kita buatkan perbandingan C1 banding C2 sama dengan 2 epsilon 0 A per D1 berbanding 0,5 epsilon 0 A per D1. A-nya sama, coret. Kemudian epsilon 0-nya sama, coret. Kemudian D1-nya juga sama, coret. Sehingga tinggal 2 berbanding 0,5. Atau kalau perbandingan itu harus bulat, sehingga kita kalikan 2, semuanya jadi 4 banding 1. Ini untuk contoh soal yang kedua terkait dengan kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, baik anak-anak sekalian, setelah kalian memahami kapasitas kapasitor keping sejajar, di mana salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas kapasitor ini dengan cara menyisipkan bahan dieelektrik. Nah, bagaimana sekarang pengaruh penyisipan bahan dieelektrik terhadap kondisi-kondisi yang ada di antara pada kapasitor keping sejajar? Dapat kita lihat ada dua macam. Yang pertama, pengaruh penyisipan bahan dieelektrik ketika kapasitor tidak dihubungkan dengan baterai. Nah, kita lihat dulu. Kapasitas kapasitor setelah disisipkan bahan, ini nilainya akan bertambah sebesar CD. CD itu berarti kapasitas kapasitor bahan, ya. Ini sama dengan ER dikali C0. Nah,
kita tahu ER itu selalu lebih besar daripada 1. Jadi permitivitas bahan itu selalu lebih besar daripada 1. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh penyisipan dielektrik saat baterai tidak dihubungkan. Jadi ini kalau kita lihat dua keping konduktor sejajar, yang atas positif, kemudian keping konduktor yang bawah negatif. Nah, ini ujung-ujung keping konduktornya diputus, tidak dihubungkan dengan baterai. Kemudian, pada saat dia berisi udara, berarti beda potensial listrik di antara kedua keping konduktornya adalah V0. Kemudian setelah itu, kita masukkan bahan dielektrik. Plung, ke sini masuk, ya. Di mana bahan dielektriknya itu memiliki permitivitas relatif ER. Ingat, ER itu adalah permitivitas relatif bahan yang nilainya lebih besar dari 1. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan penyisipan bahan dielektrik dengan keping konduktornya tidak dihubungkan dengan baterai? Ada dua prinsip yang berlaku, di mana prinsipnya adalah besar muatan pada kedua kapasitor sebelum dan sesudah penyisipan bahan tetap. Berarti Q0 sama dengan QD. Kemudian yang kedua, akhirnya apa? Ternyata beda potensial listrik dan kuat medan listrik di antara kedua keping konduktor jadi berkurang. Coba kita lihat. Nih, Q0 sama dengan QD. Q itu kita tahu rumusnya apa? C kali V. Maka berarti ini C0 kali V0. Di sini CD kali VD. Nah, CD itu siapa? CD itu adalah kapasitas kapasitor bahan yang besarnya adalah epsilon relatif dikali C0. Maka kita masukkan C0-nya dapat dieliminasi, maka kita dapatkan VD sama dengan 1/ER kali V0. Ini jadi berkurang. Nah, kemudian ED jadi 1/ER kali E0. Dari mana ini? Ini diambil dari sini bahwa V sama dengan E kali D. Artinya V dengan E ini sebanding. Jadi kalau V-nya berkurang, E-nya juga akan ikut berkurang. Sedangkan D ini konstan. Nah, ini pengaruh penyisipan bahan pada saat tidak dihubungkan dengan baterai. Lalu yang kedua, bagaimana proses penyisipan bahan jika kedua keping konduktornya itu dihubungkan dengan baterai? Artinya kedua keping konduktor ditutup dengan beda potensial listrik baterai. Nah, misal, sama prinsipnya pada saat berisi udara beda potensial listriknya V0, kemudian pada saat diisi oleh bahan beda potensial listriknya menjadi VD. Ya. Pada proses penyisipan bahan dielektrik dengan keping konduktor dihubungkan dengan baterai, ini berlaku dua prinsip. Yang pertama, baterai akan menjaga beda potensial listrik antara kedua keping sebelum dan sesudah disisipkan bahan selalu tetap. Berarti V0 sama dengan VD. Kemudian, dampaknya apa? Dampaknya maka muatan pada kedua keping konduktor akan bertambah. Muatan pada keping konduktor akan bertambahnya. Coba kita lihat. Berarti V0 sama dengan VD. Nah, V itu kan rumusnya sama dengan Q dibagi dengan C. Maka untuk V0 berarti Q0 per C0. Kemudian QD per CD. Q0 per C0 sama dengan QD per epsilon relatif kali C0. C0-nya saya coret. Maka kita dapatkan QD sama dengan epsilon relatif dikali Q0. Ini jelas bahwa setelah disisipkan bahan, muatannya jadi bertambah. Ya. Nah, itu pengaruh proses penyisipan bahan dielektrik terhadap kapasitor pada saat baterai dihubungkan
dengan kedua keping konduktor. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga, ya. Di mana soal yang ketiga ini berkaitan dengan proses penyisipan bahan dieelektrik pada dua keping konduktor sejajar. Soalnya sebagai berikut. Suatu kapasitor keping sejajar memiliki luas 2000 cm persegi setiap kepingnya, kedua keping terpisah 2 cm, kemudian saat diisi udara beda potensial listrik antar kedua kepingnya 3000 volt, saat diisi dengan bahan dieelektrik beda potensial listriknya turun menjadi 1000 volt. Pertanyaannya adalah berapa permitivitas relatif bahan yang disisipkan. Nah, kita lihat dulu pembahasannya diketahui. Ini V0-nya 3000 volt, kemudian VD, ini VD ya, setelah disisipkan bahan, VD jadi 1000 volt. Yang ditanya berapa permitivitas relatif bahan. Nah, di sini kita harus menggunakan konsep bahwa ketika beda potensial listriknya turun dari 3000 menjadi 1000 setelah disisipkan bahan dieelektrik, berarti proses penyisipannya ini tidak dihubungkan dengan baterai. Karena VD-nya ini menjadi lebih kecil daripada V0. Ini cirinya bahwa tidak dihubungkan dengan baterai. Kemudian, kalau proses penyisipan bahan tetapi kedua keping konduktornya tidak dihubungkan dengan baterai, maka berlaku bahwa muatan sebelum dan sesudah penyisipan bahan selalu sama. Nah, Q rumusnya adalah C kali V. Maka di sini akan berlaku C0 kali V0 sama dengan CD kali VD. Kemudian masih kita uraikan C0 kali V0 sama dengan CD-nya adalah epsilon relatif dikali C0 dikali VD. Yang sama kita coret, C0-nya coret, V0-nya kita masukin berapa? V0-nya 3000. 3000, kemudian epsilon relatifnya yang ditanya, VD-nya berapa? VD-nya 1000. Maka dengan demikian, epsilon relatif bahan yang disisipkan adalah 3. Ini tidak memiliki satuan, karena permitivitas relatif itu adalah suatu besaran yang tak berdimensi. Ya. Jadi ini untuk contoh soal yang ketiga. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan susunan kapasitor. Jadi dalam penggunaannya, dalam suatu rangkaian listrik, kapasitor mirip dengan resistor, sehingga pada rangkaian kapasitor bisa disusun seri, paralel, atau gabungan seri dengan paralel. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagaimana susunan seri dari kapasitor. Nah, saya punya sebuah rangkaian di mana 3 buah kapasitor, ini kapasitasnya C1, C2, C3. Kemudian ketiganya dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus listrik searah V. Ingat, di dalam rangkaian kapasitor ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC, ya, dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka tidak ada aliran arus listrik. Jadi setiap rangkaian yang dipasang kapasitor, arus listrik di situ akan 0. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC, ini tiap-tiap kapasitor akan terisi oleh muatan listrik Q. Nah, prinsip susunan seri pada kapasitor ada 2. Yang pertama,
tiap-tiap kapasitor, nih C1, C2, dan C3, berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi, kalau sumber tegangannya V, ini akan didistribusikan di C1 tegangannya V1, di kapasitor 2 tegangannya V2, di kapasitor 3 tegangannya V3. Sehingga tegangan total ini sama dengan V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Kemudian, prinsip yang kedua, muatan listrik yang tersimpan di dalam tiap-tiap kapasitor, Q, ini sama dengan muatan total. Sehingga nanti Q sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Nah, berdasarkan kedua prinsip ini, kalau kita ambil V sama dengan Q dibagi C, maka kalau kita punya V adalah V1 tambah V2 tambah V3, ini dapat kita rumuskan menjadi Q total per C total sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Nah, Q-nya sama. Berarti kita coret, maka kita peroleh kapasitas kapasitor total untuk beberapa buah kapasitor yang disusun secara seri dapat kita rumuskan 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 dan seterusnya. Sehingga kalau ditanya beda potensial listrik pada tiap-tiap kapasitor, tinggal kita rumuskan V1 sama dengan Q per C1, V2 Q per C2, V3 Q per C3 dan seterusnya. Nah, ini untuk susunan seri kapasitor. Lalu untuk susunan paralel, bentuknya sama seperti resistor. Ini saya punya 3 buah kapasitor C1, C2, C3 dihubungkan dengan sumber tegangan V, sehingga nanti di dalam rangkaian tersimpan muatan listrik Q. Nah, prinsip yang terjadi pada susunan paralel sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap kapasitor berfungsi sebagai pembagi muatan listrik. Berarti nanti muatan yang di dalam rangkaian Q ini akan dibagi menjadi Q1, menjadi Q2, dan menjadi Q3. Ya. Kemudian, tegangan pada tiap-tiap kapasitor ini sama dengan tegangan sumber. Berarti V ini sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Ini untuk paralel murni. Sehingga dari kedua prinsip ini, kalau saya ambil Q sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah Q3, di mana Q itu adalah C kali V, maka kita dapatkan bukan Q. Berarti C kali V sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah C3 kali V3. Nah, lalu V-nya sama untuk tiap-tiap kapasitor sama dengan tegangan sumber, sehingga kita dapatkan kapasitas kapasitor total untuk beberapa kapasitor yang disusun secara paralel ini dapat dirumuskan menjadi C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sama tambah Cn. Ini kalau kita bandingkan dengan resistor berarti berkebalikan. Serinya di resistor sama dengan paralelnya di kapasitor. Kemudian paralelnya di
resistor sama dengan serinya di kapasitor. Nah, itu untuk menghitung kapasitas total. Sehingga untuk susunan paralel kalau ditanya Q, ya tinggal Q1 sama dengan C1 kali V, Q2 C2 kali V, Q3 C3 kali V. Ya. Jadi, untuk susunan kombinasi nanti akan berlaku C total. Ini jadi kalau ada beberapa kapasitor disusun secara kombinasi seri dan paralel, C totalnya nanti lebih dari sama dengan C seri, kemudian kurang dari sama dengan C paralel ya. Ini kapasitas total dari beberapa kapasitor kalau disusun secara kombinasi ya. Secara kombinasi seri dan paralel. Nah, kemudian yang terakhir, karena kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, maka ketika kapasitor sudah terisi muatan listrik, maka di situ akan tersimpan sejumlah energi. Nah, energi yang tersimpan di dalam kapasitor ini dalam bentuk energi potensial listrik tentunya. Ya. Kemudian, makin besar kapasitas sebuah kapasitor, maka energi yang tersimpan juga semakin besar. Kemudian, kita tahu bahwa dalam medan listrik yang bersifat konservatif, maka energi potensial ini merupakan usaha untuk memindahkan muatan listrik dalam suatu medan listrik. Jadi, berarti energi potensial ini besarnya sama dengan usaha untuk memindahkan muatan. Nah, kita perhatikan sebuah grafik pada saat proses pengisian muatan listrik di sebuah kapasitor. Ketika sebuah kapasitor diisi muatan listrik dengan cara dihubungkan dengan sumber tegangan V, maka kita tahu bahwa semakin besar tegangan yang diberikan, maka jumlah muatan listrik yang tersimpan juga semakin banyak. Nah, sehingga kalau digambarkan dalam bentuk grafik, V-nya makin naik, Q-nya juga makin bertambah, ya, sampai di sini. Maka kalau ini dibentuk suatu daerah yang dibatasi oleh grafik, ini adalah suatu daerah yang berbentuk segitiga. Nah, luas daerah di bawah grafik, ya, luas daerah di bawah grafik, ini tidak lain sama dengan usaha untuk mengisi muatan listrik. Ya. Nah, karena usaha itu sama dengan energi potensial, maka dengan demikian energi potensial yang tersimpan dalam kapasitor dapat kita rumuskan. Di sini energinya saya lambangkan dengan W. Berarti karena energi sama dengan usaha, kemudian usahanya sama dengan luas daerah, sehingga energinya dapat saya rumuskan W sama dengan setengah Q kali V. Karena bentuknya segitiga. Nah, kemudian untuk Q kali V dapat kita pecah dengan mengambil formulasi ini. Q sama dengan C kali V. Jadi kalau Q-nya saya ganti dengan C kali V, maka ketemulah setengah CV kuadrat. Kemudian kalau V-nya saya ganti dengan Q per C, maka akan ketemu setengah Q kuadrat per C. Sehingga dengan demikian, energi potensial kapasitor ini dapat dirumuskan menjadi W sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah QV sama dengan setengah Q kuadrat per C. Dengan W-nya ini adalah energi pada kapasitor dengan satuan Joule. Ya. Nah, ini untuk materi kapasitor kita, sekaligus merupakan materi terakhir dari listrik statis.
Ya. Nah, kita lihat contoh-contoh soal yang berkaitan dengan rangkaian kapasitor. Baik, anak-anak, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya terkait dengan rangkaian kapasitor. Di sini saya punya 3 buah kapasitor, C1, C2 dipasang paralel, kemudian diserikan dengan C3. Ya. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 30 volt. Pertanyaannya, tentukan kapasitas total, beda potensial listrik VAB, muatan pada kapasitor 20 mikrocoulomb, kemudian energi yang tersimpan pada rangkaian. Nah, untuk itu, maka kita lihat jawabannya. Yang pertama, kita hitung dulu kapasitas kapasitor. Langkah pertama, hitung dulu C1 dan C2 secara paralel. Sehingga C paralel tinggal dijumlahkan langsung. Ketemulah 30 mikrofarad. Lalu hasilnya, ini paralel serikan dengan C3. Sehingga itu langsung ketemu C total. 1 per C total sama dengan 1 per CP ditambah 1 per 30. Maka C totalnya dapat 15 mikrofarad. Kemudian, yang kedua, beda potensial listrik VAB. Kita lihat, untuk menghitung beda potensial listrik VAB, kita harus tahu dulu muatan total yang tersimpan di dalam rangkaian. Kita hitung muatan totalnya, Q total sama dengan C total kali V, maka ketemulah 450 mikrocoulomb. Nah, sekarang gini, kalau sumber tegangannya adalah 30 volt, di sini kan akan dibagi menjadi dua. Ada VAB, ada VBC. Nah, untuk VAB ini sama dengan Q total dibagi C paralel. Karena VAB hanya ini. Sehingga 450 per 30 ketemulah 15 volt. Kemudian, kalau ditanya, berapa muatan pada kapasitor 20 mikrocoulomb? Berarti ya ini. Nah, kapasitor C2 tegangannya sama dengan VAB, 15 volt. Maka tinggal Q2 sama dengan C2 kali VAB. C2-nya berapa? 20. Kemudian VAB-nya berapa? 15. Maka ketemulah muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor 20 mikrocoulomb adalah 300 mikrocoulomb. Kemudian, yang D. Pertanyaannya, berapa energi yang tersimpan pada rangkaian? Ini besaran-besaran yang kita punya. Ini ada V, kemudian ada C total. Maka kita ambil rumus yang ini. E sama dengan setengah C total dikali V kuadrat. Setengah kali C totalnya 15, V-nya 30 dikuadratkan, maka ketemulah 6750 mikrojoule. Karena biasanya dinyatakan dalam joule, maka 1 mikro sama dengan 10 pangkat min 6, sehingga kalau dinyatakan dalam joule menjadi 6,75 kali 10 pangkat min 3 joule. Ini untuk contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal yang kelima. Ini soalnya agak unik. Biasanya ketemunya di soal-soal seleksi ya. Contoh soal yang kelima, perhatikan rangkaian berikut ini. Ada campuran antara resistor dengan kapasitor. Resistor dengan kapasitor. Ya. Pertanyaannya adalah hitung muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian. Pada rangkaian, iya. Jadi ditanya muatan listrik.
Di sini yang ada datanya sumber tegangan, kemudian resistor, dan kapasitor. Nah, ingat tadi, di depan saya sudah mengatakan bahwa dalam suatu rangkaian listrik, apabila dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka rangkaian yang ada kapasitornya tidak akan dialiri arus listrik. Berarti di sini I-nya 0. I-nya 0. Kemudian di tengah ini juga I-nya 0. I-nya 0. Otomatis di sini juga I-nya 0. Jadi arus listrik hanya mengalir di sini. Ini arus listrik. Ya, ini I. Sehingga rangkaian ini boleh jadi berubah menjadi kayak gini. Kayak gini kira-kira ya. Ini resistor ada, kemudian resistornya ada, lalu resistor ada. Nah, nanti yang ini jadi gini. Ini tinggal kapasitor. Kemudian ini juga tinggal kapasitor. Nah, ini berarti yang 3 ohm. 3 ohm, kemudian ini 6 ohm. 4 ohm. 4 ohm, kemudian ini yang 2 ohm. Nah, sementara yang 4 ohm, kemudian 8 ohm, dan 6 ohm semua hilang karena tidak dialiri arus listrik. Ini sumber tegangannya sama 18 volt. Pertanyaannya, hitung muatan listrik pada rangkaian. Nah, kita lihat jawabannya seperti ini. Pertama berarti hitung dulu R total. R total yang dipakai adalah R total yang ini. Ini. Sehingga seri ada 9 ohm. Sehingga kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian menjadi 2 ampere. Lalu, kita lihat tegangan pada hambatan 3 ohm. Tegangan pada hambatan 3 ohm ini dapat dihitung V3 sama dengan I kali R3. I-nya 2, R3-nya 3. Maka ketemulah 6 volt. Nah, 6 volt ini milik siapa? Ini miliknya 3 ohm yang nilainya sama dengan tegangan pada ujung-ujung kapasitor C1 dan ujung-ujung kapasitor C2. Sehingga dengan demikian Q1 itu berarti yang ini Q1 ini sama dengan C1 kali V3. Kemudian Q2 berarti pada kapasitor C2 ini sama dengan C2 kali V3. Sehingga Q1-nya sama dengan 3 mikrocoulomb, kemudian Q2-nya menjadi 5 mikrocoulomb. Ditanya Q total. Q total sama dengan Q1 tambah Q2. Sehingga 36 tambah 54 jadi 90 mikrocoulomb. Itu untuk muatan total. Atau boleh juga dengan cara seperti ini, kalian cari dulu kapasitas total dari kapasitor. Di mana untuk susunan paralel C totalnya tinggal dijumlahkan, ketemulah 15 mikrofarad. Lalu tinggal kita hitung Q sama dengan C total kali V3. C totalnya 15, V3-nya 6, maka ketemulah Q total sama dengan 90 mikrocoulomb. Jadi ini tidak sulit, tapi kalau belum pernah dicontohkan ya saya pikir pasti bingung. Tolong kalau ketemu soal seperti ini, ingat ketika suatu rangkaian ada kapasitornya, arus listriknya sama dengan 0.
ya. Nah, itu prinsip. Ini untuk contoh soal nomor 5. Sekarang kita lihat contoh soal yang ke-6, ya. Untuk contoh soal yang ke-6, perhatikan gambar berikut. Ini ada kapasitor yang identik, masing-masing kapasitasnya 1 milifarad, dipasang secara seri dan paralel, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan 50 volt. Pertanyaannya, tentukan besar energi yang tersimpan di dalam gabungan keempat kapasitor. Nah, ini langkahnya cukup panjang. Kita lihat solusinya. Yang pertama, cari dulu kapasitas kapasitor secara paralel. Berarti C paralel 1, C tambah C. C-nya 1 milifarad sehingga ketemu menjadi 2 milifarad. Kemudian kapasitas yang kedua yang ini sama paralel juga sehingga ketemu 2 milifarad juga. Kemudian setelah itu cari C total. C total tinggal diserikan sehingga C total sama dengan 1 CP1 ditambah 1 CP2. 1/2 tambah 1/2 jadilah ketemu 1 1. Maka C totalnya adalah 1 milifarad atau 10 pangkat min 3 farad. Nah, setelah kita dapatkan C total, karena yang ditanya adalah energi yang tersimpan dalam rangkaian, maka tinggal kita gunakan E sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, C-nya 10 pangkat min 3, kemudian V-nya 50 volt dikuadratkan, sehingga ketemu 1,2 Joule. Ini untuk contoh soal yang ke-6. Jadi, itulah anak-anak untuk materi kita dari listrik statis. Jadi kesimpulannya, yang dipelajari pada listrik statis yang pertama adalah gaya Coulomb. Di situ ada bentuk vektornya. Kemudian yang kedua medan listrik, ya, sampai ke hukum Gauss. Kemudian yang ketiga kita mempelajari energi potensial listrik dan potensial listrik. Kemudian yang keempat ada kapasitor. Jadi ini 4 materi pada kompetensi dasar listrik statis. Jadi tolong semua soal-soal saya yang ada di handout betul-betul dipahami, karena yang ini agak berat karena kombinasi antara vektor dengan skalar. Mudah-mudahan dengan PPT sederhana ini masih bisa memberikan sedikit pemahaman buat kalian. Lagi-lagi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas, kalian harus belajar lebih banyak dari luar, ya. Kalian bisa searching di mana-mana. Dan setiap kali ada soal yang kalian kurang memahami, silahkan hubungi saya, tanyakan saya, ya nanti saya akan jawab walaupun responnya tidak responsif, ya. Mungkin ada jeda kalian nanya kapan, kemudian dijawab beberapa saat kemudian. Itu untuk materi kita, mudah-mudahan bisa kalian pahami walaupun mungkin ini sangat berat. Terima kasih, tetap semangat untuk meraih yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.